Balik lagi di PNUC, bahas berita dan juga opini. Pemprov DKI Jakarta umumkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 menjadi Rp5.067.300 atau setara naik 3,6%. Naik 3,6%, harusnya kan 5% minimalnya ya? Harusnya, tapi cuma naik 3,6%. Oke. Tapi tetap seneng nggak? Ya kita naik tuh semuanya seneng lah ya. Kalau misalnya turun tuh baru kita banyak yang protes pastinya. Tapi walaupun cuma 3% tetap seneng? Ya kalau gimana ya dibilang seneng ya dikit gitu, dibilang kita pengeluaran banyak gitu, gimana ya Pir ya? Kamu sendiri bagaimana? Kamu yang ngekos, kamu yang punya kehidupan lebih banyak lah pengeluaran itu bagaimana? Ya seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja, oke. Kan bisa buat beli apa gitu ya, segitu juga walaupun cuma buat segitu. beli beras lah sanggup bahkan ya. Iya. Nih, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad mengatakan bahwa kenaikan ini sebenarnya tetap menjadi polemik. Kenapa? Karena harusnya 5% dan nggak bakal mendorong kenaikan konsumsi karena 3% kemakan inflasi. Nah, gitu. Pir. Jadi juga naiknya juga ternyata banyak yang protes ya. Banyak yang protes. Gitu. Ya polemik lah karena kan ya naik 3% sedangkan target inflasi 2024 tuh 1,5% sampai dengan 3,5%, Pir. Tapi gitu. menurut lo ada kemungkinan nggak untuk tiba-tiba naik jadi 5%? Kalau dibilang kemungkinan, saya sih positive thinking dengan perkataan Pak Airlangga Hartarto. Apa katanya? Terkait kita mau menjadi negara maju di tahun 2024 harus menargetkan gaji 10 juta, Pir. Soalnya itu bukan cuma omongan doang ya? Betul. Tapi kalau semisal gaji segitu 10 tahun lagi kan sama aja bohong dong. Berarti kan sama aja Prabowo juga kan naik kan UMR. Iya benar juga sih ya. Sama aja sebenarnya. Cuma di apa ya, kayak dibebenyokeun lah istilahnya, tau nggak? Dibebenyokeun apa tuh? Kayak diempuk-empuk gitu. Biar seneng, biar diempuk-empuk. semangat kerja, padahal tetap segitu gajinya gitu. Betul. Oke, Pir. Next. Berita selanjutnya. Sedang tren pekerjaan bernama full-time children di Cina. Pekerjaan ini mulai dari membersihkan rumah, belanja, ngurus cek kesehatan, hingga antar jemput orang tua. Antar jemput orang tua juga termasuk ya. Terus ini juga populer itu lewat sosmed di Cina, namanya itu Douban. Douban, oke. Kalau di kita kan mungkin udah populer TikTok atau TikTok, Instagram, nah kalau di sana Douban. Oke, jadi itu lagi ngetren di sana ya, di Cina ya. Iya, betul. Tapi waktu itu lu sempat cerita bahwa temen lu itu ada yang bekerja di sana juga ya? Iya, belajar banyak di Cina, di Jerman, di Jepang. Jadi mereka kayak sengaja belajar bahasa mereka buat kerja di sana dan jadi baby sister. Ada yang jadi apa tuh yang untuk di panti jompo itu, ada juga yang pengasuh gitu ya, iya, di yayasan gitu ya. Iya, katanya tuh kata temen gue ya, itu enak kerjanya, nggak banyak dan gajinya juga gede gitu. Gajinya gede. Kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan. Mungkin di sana kehidupannya sama nggak sih? Ya mungkin tergantung orangnya juga kali ya pensiunnya. Iya. Tapi kalau jadi baby sister mau nggak? Kalau cowok apa namanya? Mungkin baby blues ya? Enggak ya? Oh, bukan. Beda ya? Beda. Udah baru ngelahirin. Gitu. Next. Oke, berita yang terakhir. Oke, yang terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kesepian menjadi ancaman kesehatan global secara serius. Bahkan ahli bedah umum Amerika Serikat mengatakan dampak kematian akibat kesepian setara merokok 15 batang per hari. Tapi kan lo kesepian juga, merokok juga, jadi udah Betul. Kok masih hidup sekarang? Ini kan urusan apa ya? Olahraga gue masih rutin, Pir ya. Secara olahraga gue rutin. Olahraga apa sih kalau boleh tahu? Malam, kayak bulu tangkis gitu Iya, sih. kan Kayak kita kantor kan, siangnya iya. kantor. Berarti olahraganya malam Betul, ya. Oke. Tapi setuju nggak? Dan pernah nggak lo lihat faktanya bahwa emang ada orang yang meninggal karena kesepian? Gue sih mungkin gini ya, kalau misalkan soal kesepian tuh, kalau bahasa sekarang tuh feeling lonely, ya nggak sih? Oh iya kan? Mungkin lebih ke ini kali ya, karena aku juga pernah baca kemarin tuh, jadi kesepian ini tuh bisa jadi salah satu sumber utama untuk depresi. Mungkin dari depresi akhirnya entah itu bunuh diri atau gimana. Iya, gitu. dan itu menjadi cepat kepikiran, akhirnya meninggal gitu, sakit lah ya, kurang darah, stroke gitu kan. Tapi lu kan jomblo kan? Iya. Kesepian gak sih? Saya mencoba untuk nggak kesepian dengan bermain lah ya sama teman-teman yang lain gitu. Nah, lu sendiri bagaimana? Pandangan soal tentang teori bahwa kalau kesepian itu setara dengan 15 batang sehari. Kalau dipikirin pakai akal kayaknya enggak deh gitu. Kenapa enggak? Kalau aku pribadi ya kayak gak ada nyambungnya aja gitu. Tapi kalau emang pada faktanya kayak gitu ya mungkin memang ada penelitiannya juga kan. Iya gitu. betul. Dan nggak sembarangan dong pastinya. Iya nggak sembarangan pastinya. Gitu Vincian.